Bisnis online kelas 11 semester Gasal atau di semester 5. Nah, di semester 5 atau Gasal ini kita akan mempelajari tentang mapel bisnis online. Nah, di dalamnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian materi pelajaran apa saja yang akan kita pelajari, kemudian juga indikator-indikator yang harus kita kuasai pada semester ini. Nah, kemudian di semester Gasal ini dibagi menjadi 5 kompetensi dasar dan kompetensi intinya, ya. Nah, ditandai dengan angka 3.1. Nah, ini kompetensi dasar 1, ya. Memahami bisnis online. Kemudian kompetensi intinya ditandai dengan angka 4, ya. Nah, di map kompetensi dasar atau inti 3.1 sama 4.1 ini, yang 4.1 menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Nah, jadi gini, ketika kita sudah memahami apa itu bisnis online, kemudian kita harus bisa menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Nah, seperti itu. Kemudian di materi pelajarannya, ya, ada bisnis dan bisnis online. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis-jenis bisnis online. Yang ketiga, strategi pemasaran online. Yang keempat, komponen dan cara kerja bisnis online. Yang kelima, layanan online bagi pelanggan dan pemasar. Yang keenam, keuntungan dan kekurangan bisnis online. Nah, itu materi yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar atau inti 3.1 sama 4.1. Kemudian indikatornya apa saja? Yang pertama, mendeskripsikan tentang bisnis dan bisnis online. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis bisnis online. Yang ketiga, menjelaskan tentang strategi pemasaran online. Yang keempat, menjelaskan tentang komponen dan cara kerja bisnis online. Yang kelima, menjelaskan tentang layanan online bagi pelanggan dan pemasar. Yang keenam, mendeskripsikan keuntungan dan kekurangan bisnis online. Nah, itu ya di kompetensi dasar dan inti 3.1 dan 3.4. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nanti modelnya lewat PowerPoint, ya, yang bisa kalian akses menggunakan Google Classroom yang sudah kalian terdaftar di sana. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk di bab pertama, ya, di mana kompetensi dasarnya 3.1 memahami bisnis online. Nah, ini buku yang saya gunakan sebagai pegangan untuk mengajar kalian, ya, dari penerbit Erlangga, ya, yang disusun oleh Fatkul dan Umar. Kemudian saya juga mengambil referensi-referensi yang ada di internet. Ya, kalian sekarang bisa mempersiapkannya dengan browsing sendiri, ya. Tidak hanya berpaku pada apa yang saya sampaikan. Nah, yang saya sampaikan ini sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, tetapi kalian bisa mengembangkan sendiri, ya. Kalian bisa mencari di internet seperti itu. Oke, pengertian bisnis online atau biasanya juga bisa disebut dengan bisnis daring. Nah, kalau yang namanya daring itu dalam jaringan atau online.
Kemudian ada juga namanya luring atau luar jaringan yang biasanya disebut offline. Nah, pengertian bisnis dari ini adalah atau bisnis online tadi ya, bisnis yang dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang dan jasanya menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi. Nah, ini pengertian menurut WTO atau World Trade Organization tahun 2016. Kemudian bisnis daring atau online ini ya bisa dilakukan oleh individu-individu dimanapun, kapanpun, dengan modal memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup, serta bisa terhubung dengan internet. Ya. Kemudian menurut seorang ahli atau pakar pemasaran ya, namanya Kotler, pemasaran daring atau online ini adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Nah, dan jasa daring komersial adalah jasa yang menawarkan jasa informasi dan pemasaran daring kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan. Ada lagi nih, menurut Cafe tahun 2000. Nah, ini juga seorang ahli pemasaran ya, mengatakan bahwa pemasaran internet atau pemasaran berbasis internet bisa diartikan sebagai penggunaan internet dan teknologi digital yang berhubungan untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep pemasaran modern. Teknologi ini termasuk media internet dan media digital lain seperti kabel dan satelit bersamaan dengan hardware dan software yang memungkinkan pengoperasian dan penggunaannya. B. Manfaat bisnis online. Ada banyak sekali manfaat dari bisnis online ini daripada bisnis secara offline. Nah, yang pertama kita bisa menghemat waktu, kemudian tenaga, biaya, serta lebih mudah dan efisien. Nah, contohnya ya, di perkembangan zaman saat ini ya, kita bisa berbisnis tanpa mempunyai sebuah toko ya. Kita bisa ikut atau bergabung pada aplikasi marketplace atau bisa disebut toko online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, kemudian Bukalapak seperti itu ya. Kita cukup mempunyai email untuk mendaftar, kemudian kita bisa posting dagangan kita di situ dan memantau setiap ada pesanan masuk seperti itu. Nah, itu dari sisi penjual ya. Kalau dari sisi konsumen ya, kita juga bisa menghemat waktu dan tenaga untuk mencari barang-barang yang kita perlukan. Seperti itu. Nah, ada 3 jenis saluran dalam pemasaran bisnis daring atau dalam jaringan atau bisnis secara online. Yang pertama, communication, kedua transaksi atau transaction, yang ketiga distribusi atau distribution. Nah, sampai ini dulu materi kita dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.